Pemirsa, sebanyak 23 murid di SMP Gunung Kidul, Yogyakarta melukai diri mereka sendiri menggunakan benda tajam. Diduga motif para pelajar ini salah satunya untuk mencari perhatian. Viral di media sosial aksi sebanyak 23 murid SMPN 2 Sabtosari Gunung Kidul yang melukai tangan sendiri menggunakan benda tajam. Kejadian ini pertama kali diketahui pada akhir tahun 2023 lalu, di mana saat itu pihak Dinas Kesehatan Gunung Kidul tengah membuat program peer counselor di mana para siswa mencapai 10 orang diberi materi tentang bagaimana anak bisa menjadi tempat curhat bagi sesama temannya. Di program inilah dilakukan screening dan mengetahui adanya kejadian di mana para siswi melukai tangannya sendiri. Setelah didata, barulah diketahui terdapat 23 anak yang dapatan pernah melukai tangan sendiri menggunakan benda tajam. Pihak sekolah sendiri mengakui adanya kejadian tersebut, namun kejadian itu sudah berlalu dan terjadi akhir 2023 lalu. Kalau itu ada kejadian, itu sudah kemarin terselesaikan. Jadi sekarang posisinya sekolah kami, siswa-siswa kami itu semuanya nyaman berada di sekolah, gitu, dengan aktivitas yang biasa sesuai dengan program-program sekolah. Untuk saat ini selama kita pendampingan, alhamdulillah sudah tidak ada kasus seperti itu. Nah, kita harapkan nanti setelah ada pelatihan ini, ya itu nanti bisa terus berlanjut, termasuk ke tempat-tempat yang lain, ke sekolah-sekolah yang lain, karena tidak menutup kemungkinan, dan ini kan sebagai fenomena gunung es, jadi nggak ada di satu lokus. Mungkin dengan juga lihat di pemberitaan itu di pondok pesantren, di mana-mana juga ada kasus-kasus yang hampir sama seperti ini. Dinas Pendidikan Gunung Kidul sendiri sudah mendengar kejadian ini dan akan terus memantau perkembangan kejadian. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden antara pendemo dan petugas. Dalam aksinya, massa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan hingga carut-marut kondisi politik di tanah air. Aksi saling dorong antara massa pendemo dan petugas keamanan terjadi di depan Gerbang 3 Istana Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Sebelumnya, massa gabungan mahasiswa dan pengamen berunjuk rasa memprotes harga kenaikan bahan pangan. Selain mendorong barikade pasukan Dalmas, pengunjuk rasa juga membakar ban bekas. Massa aksi juga mendobrak pagar kawat dan mendorong petugas keamanan. Sikap represif mahasiswa dinilai provokatif hingga terjadi insiden. Sementara dalam aksinya, para demonstran memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah juga dianggap pemicu carut-marutnya kondisi politik nasional pasca pemilu. Aksi hari ini kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat di mana pangan naik dan melonjak sangat tinggi. Kemudian adanya kemirisan dari negara kita, dan ini negara khatulistiwa di mana iklim tropis, kemudian beras merupakan bahan pokok dari primer kita, pangan kita. Kemudian yang kita sayangkan itu adalah mengapa di saat kegagalan panen di antara petani itu, Pak Jokowi malah mengimpor beras dari luar. Ketika harga itu naik, para petani dari lokal itu naik, dia mengimpor beras dari luar dengan sangat banyak. Meski aksi berlangsung memanas, massa akhirnya membubarkan diri usai dimediasi polisi. Sementara akibat aksi tersebut, arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Paledang dan Pajajaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara Angel dan pemirsa, ini ada ratusan warga yang rela antre berdesakan demi mendapatkan bantuan sembako di halaman Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Antrian warga mengular saat antri bantuan sembako di halaman Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan warga ini rela berdesakan di bawah terik matahari demi mendapat beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan 5 bungkus mie instan. Masyarakat pun antusias di tengah tingginya harga sejumlah komoditas bahan pokok yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat. Tak hanya ibu rumah tangga, sejumlah ibu lansia menggunakan kursi roda juga datang ke lokasi dengan diantar oleh petugas Binmas Polsek Kalideres. Dapat apa aja nih Bu pembagiannya? Beras, minyak, kopi, Indomie. Alhamdulillah ngebantu kebutuhan untuk sehari-hari berasnya. Ya sangat membantu orang-orang yang tidak mampu lah Pak. Senang Bang dengan adanya. Senang.
Sedikitnya 500 paket sembako dibagikan langsung pihak Polisian Polsek Kalideres kepada warga setempat dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah melonjaknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di Mandailing Natal, warga kecewa karena kebagian beras murah yang ternyata busuk. Sebelumnya, ia sudah mengantre berjam-jam demi mendapatkan beras murah, namun ternyata tidak layak konsumsi. Seorang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini kecewa terhadap mutu beras murah Bulog yang dijual kepada warga di tengah mahalnya harga beras. Saat operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, setiap warga bisa membeli beras sebanyak 10 kg dengan harga Rp10.500 per kilonya. Beras sebanyak 7 ton yang dijual pun habis dalam waktu sekejap. Akan tetapi mutu beras diketahui tak begitu baik, bahkan sebagian karung beras SPHP isinya busuk dan tak layak dikonsumsi. Jadi pertama kali masak nampaknya masih bagus. Kedua kali masak bagus, ketiga kali busuk semua. Busuknya busuk bau bangkai lah gitu. Lalat yang biru datang baru. Warga meminta Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan setempat bertanggung jawab karena telah merugikan masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah, justru dikecewakan karena beras yang dijual tak layak konsumsi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam melambung tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini harga ayam dijual Rp37.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional semakin meresahkan warga. Seperti di Pasar Kaungatan Cilacap, Jawa Tengah, daging ayam mengalami kenaikan Rp7.000 dari Rp30.000 per kilogram kini menyentuh Rp37.000 per kilogram. Melonjaknya harga daging ayam membuat pembeli kewalahan hingga beralih membeli ceker ayam dan kepala ayam yang dijual lebih murah Rp25.000 per kilogram sehingga uang belanja mereka bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan para pedagang lantaran omset penjualan pedagang menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Kenaikan harga daging ayam sejak sepekan terakhir disebabkan karena mahalnya pakan ternak serta menjelang bulan Ramadan. Soalnya harga dagingnya mahal banget lah, 37 sekilo. Nggak sesuai sama pendapatan lah. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas. Tambah lagi beras mahal, minyak naik juga. Semua pokoknya sembako kayaknya naik semua. Jadi kayak buat saya ibu-ibu yang anak 4, aduh menjerit banget lah pokoknya lah. Harga ayam sekarang Rp37.000 per kilo, Mas. Sebelumnya, Mbak? Sebelumnya 1 minggu yang lalu harga ayam di Rp30.000 per kilo. Karena perharinya ada kenaikan 1.000 menjadi per hari ini Rp37.000 per kilo. Penyebab kenaikan ini kenapa, Mbak? Penyebab kenaikannya karena bahan pakan yang sangat mahal, juga mau mendekati bulan suci Ramadan. Warga berharap harga ayam menjelang bulan puasa tidak lagi melonjak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.